Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang pada hari ini Sabtu tanggal 20, tanggal 20 nih. Tanggal 20 di sini saya melaksanakan yaitu diseminasi. Diseminasi ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Tuban. Di sini saya akan mengimbaskan, yaitu berupa budaya positif yang ada di sekolah, yaitu materinya adalah modul 1.4. Nanti kita selama diseminasi tidak usah tegang, karena budaya positif ini adalah peran kita, tugas kita sebagai guru. Kita pasti sudah tahu tugas kita, peran kita sebagai guru bisa melaksanakan pembelajaran bagaimana yang membuat peserta didik itu merdeka. Bagaimana menyenangkan, kita jangan sampai di luar sana kita sebagai guru enak guru. Dulu saya pernah dengar ketika kita ada waktu COVID, enak guru itu waktu daring, cuma daring nanti mengumpulkan tugas seperti itu. Nah, disinilah tugas kita dalam kurikulum merdeka. Peran kita sebagai guru sebenarnya kita sudah dikasih istilahnya kewajiban kita, dan kita juga mendapatkan hak kita. Kita harus berperan ikhlas, kalau dalam rangka ikhlas bakti bina bangsa. Dalam kegiatan hari ini, budaya positif. Yang pertama, agenda kita adalah pembukaan. Terus kita dalam budaya positif itu kita nanti mencapai yaitu namanya kelulusan, capaian umum, serta capaian khusus, pemahaman inti, serta eksplorasi yang terakhir adalah refleksi. Dalam modul 1.4 sebetulnya kita berbicara sebentar. Mari teman-teman ikut kegiatan guru penggerak. Untuk tahun ini kan dibuka untuk angkatan 11. Jangan takut, kita ikut guru penggerak itu bukannya nanti tugas kita semakin berat, tetapi apa? Kita menambah wawasan dan motivasi kita menjadi banyak teman, kita berbagi kebaikan dan menjadikan kita itu bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan guru maupun masyarakat. Untuk kompetensi lulusannya dalam modul 1.4 ini adalah memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar di lingkungan, memfasilitasi seluruh individu yang ada di sekolah. Jadi yang dinamakan Merdeka Belajar itu tidak hanya dimiliki oleh para siswanya, tetapi juga oleh para guru, semua peserta didik, dan semua tenaga kependidikan. Kita dikatakan merdeka itu apabila kita memang sudah tidak dijajah. Ada istilah seperti itu. Murid dikatakan merdeka itu bila, kalau dalam penerapan program guru penggerak itu dia itu bisa melaksanakan guru mengikuti kodrat zaman sama kodrat alamnya. Seperti yang saya sampaikan kemarin waktu pendampingan individu, kodrat zaman itu adalah ketika kita sekarang tidak bisa kita bandingkan pada anak-anak pada zaman dahulu. Anak-anak zaman dahulu Pak dikerasi itu bisa berhasil Pak pada zaman sekarang. Kalau zaman sekarang dikerasi nanti malah menjadi viral. Terus di sini yang kedua adalah menggerakkan komunitas sekolah. Sebetulnya untuk menggerakkan komunitas sekolah itu tidak hanya tugas dari guru penggerak saja. Guru penggerak tidak akan bisa bergerak tanpa berkolaborasi dengan teman lainnya, bapak ibu yang ada di sekolah maupun bapak ibu guru komunitas lain yang ada di luar sekolah, termasuk komunitas yaitu kalau kita ada di bus kita manfaatkan bus kita, tidak usah malu-malu. Kalau ini rata-rata kan bus 3, di sini ada sekretaris Bapak Ahmad Sanji, itu ada sekretaris bus 3. Kalau ada keluh kesahnya, ada mungkin
Pak, saya mempunyai istilahnya pembaruan Pak dalam hal pembelajaran, monggo. Insya Allah Pak Ahmad bisa nih Pak ya. Nanti ketika ada pengimbasan, semakin banyak istilahnya kita berkolaborasi, semakin banyak kita tahu kelebihan dan kekurangan kita. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Capaian modul ini adalah konsep pendidikan, yaitu diajar Dewantoro tentang konsep budaya dan lingkungan positif. Karena kita sebagai guru, otomatis lingkungan positif kita yaitu ada di sekolah. Tapi tidak memungkinkan lingkungan positif kita ada di sekitar kita nanti, karena kita akan berkolaborasi juga dengan yaitu pemangku kepentingan, apalagi kita dalam KOSP, kurikulum merdeka. Yaitu yang kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, memahami peran program guru untuk membangun budaya positif. Capaian khususnya, nah di sini ada pertanyaan untuk pemahaman kita. Menurut Bapak Ibu guru, ini ada sebuah gambar. Ini ada hukuman mendisiplinkan anak. Hukumannya yaitu yang pertama, memberi hukuman hal positif seperti membaca, membersihkan, meningkatkan disiplin anak. Yang kedua adalah memberi penghargaan. Boleh tidak kita itu sebetulnya menghukum kalau menurut Bapak Ibu guru? Karena hukuman itu rata-rata nanti kita akan belajar ketika nanti, yaitu adalah 5 budaya positif. Nanti di akhir ada yaitu budaya positif. Tapi di awal kita akan mempelajari tentang hukuman dan penghargaan. Menurut Bapak Ibu, hukuman itu boleh nggak kita terapkan? Kalau menurut Pak Kudi ini adalah guru pendidikan agama di sekolah. Menurut Pak Kudi, kalau seseorang peserta didiknya Pak Kudi melakukan kesalahan, semisal kalau dalam pelajaran agama itu apa Pak? Ya kira-kira anak itu sering melenceng, melakukan istilahnya kesalahan. Mungkin miknya. Gini. Ini Pak Kudi. Jauh. Oke. Terima kasih. Oh mungkin Pak Kudi mungkin. Ya, untuk hari ini ya, kita banyak melihat anak-anak itu khususnya di kita pendidikan agama Islam ini kan yang paling berat. Ya, ada 2 konsep sebenarnya. Yang pertama, tidak diberi hukuman pada anak-anak atau siswa yang melanggar, itu akan mengakibatkan pada anak itu akan mengulang kesalahan yang sama. Nah ini menurut saya. Yang kedua, konsep hari ini pada dasarnya tidak ada lagi untuk kita terapkan hukuman pada anak. Nah ini sehingga kita kalau hari ini Pak, ya, sangat dilema kita di 2 konsep itu. Memberi hukuman kita salah, tidak memberi hukuman. Kita juga melihat kondisi anak zaman sekarang. Memang benar yang dikatakan Pak Deda. Tapi kalau kita berbicara tahun 80-an, 90-an, bahkan tahun 60-an, ini pola pendidikannya memang sangat keras sekali. Dan kita yang sudah seumuran kita mungkin pernah merasakan itu. Kalau sekarang penghapus mungkin masih ada penghapusnya dari spon sama plastik. Nah kalau kita dulu kan yang atasnya itu dari kayak karpet, kemudian bawahnya kayu. Nah kalau kita nakal sedikit, pulang-pulang sudah benjol, dan kita mengadu ke orang tua. Kalau zaman dulu malah kita yang dihukum, ya kan? Malah ditambah hukuman karena bagi orang tua kita dulu bahwa kalau kita dihukum berarti kita nakal. Persepsi mereka seperti itu orang tua zaman dulu. Nah orang tua zaman sekarang tidak. Nah itu yang dilemanya dari Pak Den. Kalau kita memberi hukuman, sudah banyak kasus yang terjadi. Jangankan yang segitunya, cuma menjewer saja sampai membekas, itu akan menjadi viral.
Nah ini, jadi kalau menurut saya sebenarnya oke, boleh-boleh saja pada titik akhirnya boleh-boleh saja kalau kita nyari kesimpulan, tetapi pada hukuman yang masih kategori yang tidak sampai fisik lah untuk hari ini. Karena kalau fisik hari ini memang sudah tidak seperti zaman kita dulu. Karena kalau fisik ini kan ya tadi jangan-jangan kita akan kena HAM. Ini yang sebenarnya kalau kita berbicara hukuman itu berbicara HAM Pak. Karena kalau kita HAM itu sudah tidak bisa lagi, karena punya hukum sendiri, punya aturan sendiri yang kemudian kita kaitkan. Jewer, kuping, apa namanya jewer. Dulu saya di jewer perut ini sampai berdarah itu ya biasa, sampai dulu biasa. Kalau kita laporan orang tua, kamu ngangkat tambah di jewer lagi. Nah ini. Jadi menurut saya sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi pada hukuman yang masih relatif sesuai dengan kapasitasnya. Contoh, mungkin kalau hanya untuk di pendidikan saja, ini kan masih kita apa namanya, masih wajar-wajar saja. Atau kayak tadi kalau kita lihat membersihkan WC, sebenarnya sekarang ini sudah tidak lagi. Kenapa? Kita suruh bersihkan WC, besok mereka akan mengulang kembali. Dan itu terjadi. Nah kalau di kita dia kalau menanyakan, kalau di pendidikan agama Islam ini kan sebenarnya kayak sholat, ngaji, ini kan sangat berat sekali. Karena memang anak-anak itu ya alasannya nggak bawa sarung, kemudian lupa bawa sarung, ini kan menjadi alasan. Tapi sebagai guru pendidikan agama Islam ya kita harus tegas, karena kita berbicaranya bukan antara manusia tapi antara kita sama pencipta. Jadi kalau kan saya pribadi, tapi sekedar pada suara saja Pak Den, tidak sampai memukul. Itu hukumannya kali ya kita omelin gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Pak Rudi. Mungkin ada yang disampaikan, mungkin untuk setuju tidak kalau beri hukuman seperti pada gambar. Kalau mungkin, nah ini kan ada dua pertanyaan. Kalau tadi tentang hukuman, yang kedua yaitu tentang penghargaan. Mungkin monggo yang mau menyampaikan, boleh nggak kita itu memberi penghargaan ketika anak itu mungkin mencapai prestasi yang baik atau beri ribet? Boleh nggak? Biasanya ribet ini itu kita berikan berupa hadiah. Seseorang anak mengikuti O2SN, terus menang juara 1, terus kita beri ribet berupa mungkin hadiah selain piala yang didapatkan. Boleh tidak seperti itu, Pak Ahmad mungkin? Baik, terima kasih. Kalau misalnya di sini penghargaan itu boleh, selama tidak berlebihan. Intinya seperti itu. Jadi agar mereka juga merasa untuk lebih memaksimalkan pengetahuan yang dimiliki, ya dengan catatan tadi tidak berlebihan. Tapi kan ada juga penghargaan yang sifatnya tidak harus diberikan seperti itu, supaya nanti anak juga tidak, kalau tidak ada hadiah saya tidak mau melakukannya. Nah itu maksud saya. Jadi harus sesuai dengan porsinya seperti itu. Terima kasih. Matur suwun Pak. Nah, kita sudah mempunyai dua jawaban atas dua permasalahan, yaitu hukuman sama penghargaan, dan dua-duanya itu tidak ada yang salah. Dalam hal ini, hukuman kita berikan memang harus dalam segi fisik sewajarnya, maksudnya bukan main fisik, dalam hal sewajarnya, tidak berupa hukuman fisik, mungkin yang bisa menambah ilmu. Semisal anak tersebut tidak mengerjakan PR, tidak harus dikeluarkan. Kalau anak kita keluarkan, disuruh mengerjakan di luar, itu malah menjadikan anak tersebut itu apa? Satu, tidak dalam pengawasan kita. Belum tentu anak yang kita keluarkan itu nanti akan selesai pekerjaannya, tetapi perlu bimbingan. Nanti kita bahas ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu bagaimana cara kita ketika anak bermasalah, mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita memberi tanggung jawab kepada peserta didik kita yang mungkin melaksanakan permasalahan, mempunyai masalah, itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua adalah penghargaan.
yang dikatakan sama Pak Ahmad tadi betul. Memang ketika anak, semisal nih, di sini ada 2 orang yang ikut sama-sama ikut lomba cerdas cermat, yang satu menang, yang satu kalah. Yang satu pasti akan mempunyai rasa sombong ya Pak Habib ya, mempunyai rasa sombong. Aku lo menang, aku dikasih hadiah. Apakah kita tidak merasakan dari anak yang kalah bagaimana perasaannya? Ya kan, biasanya kalau kita ya udah, pasti kita akan memperhatikan, apalagi kalau nanti naik ke jenjang berikutnya tingkat provinsi, pasti kita akan lebih mematengkan anak yang sudah menang. Kita akan beri tambahan pengetahuan biar anak nanti bisa naik tingkat. Tetapi itu sebetulnya tidak boleh. Seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi, boleh, tetapi dengan porsi tertentu. Jangan sampai menjadi pembiasaan. Nah, saya lanjutkan nih. Nah, di topik yang saya sampaikan ini adalah disiplin positif. Terus nanti ada teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan institusi. Nah, ini 5 kontrol. Nanti ini berhubungan dengan hukuman. Terus untuk penanganannya nanti di segitiga restitusi. Nanti kita bahas bersama-sama. Nanti kita ada suatu permasalahan, kita bisa istilahnya menyelesaikan permasalahan itu. Tidak harus kalau anak melakukan kesalahan kita beri hukuman, tapi kasih kepercayaan anak tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau kamu datangmu terlambat, jadi guru gak usah capek-capek istilahnya memberi hukuman, tapi harus kasih konsekuensi. Kita memberi keyakinan kepada anak bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini. Bapak Ibu menggenggam mempunyai uang 100.000. Misal, Bapak Ibu mempunyai uang 100.000, terus Bapak Ibu genggam. Di samping Bapak Ibu, anggap saja ada teman Bapak Ibu yang lagi membutuhkan uang 100.000. Ada istilah yang zaman sekarang lagi viral, iso nilai 100. Seperti itu, pinjam 100 dulu, istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau kita membutuhkan juga, menurut Bapak Ibu, kita ngasihkan, kita butuh juga, sangat-sangat butuh, very important, butuh sangat, ya. Dan itu dalam waktu mungkin harus dipakai juga uang itu. Menurut Bapak Ibu, jangan kasihkan atau tetap dengan genggam? Digenggam. Monggo, digenggam. Tetap gak tak silang lagi. Kalau menurut Pak Toto iya, kode-kode membutuhkannya. Nah, kalau menurut Bida, dipinjamnya enggak ini? Mbak Munawin nilai, yuk aku nilai yuk uang. Iya, dipinjamkan enggak Bida? Kalau kita 100 ya saya udah tetap walaupun itu istilahnya bestie ya, tetap digenggam erat. Nah, itulah posisi kontrol kita. Jadi sebetulnya kita dalam berkolaborasi di sekolahan, kita memang bisa dikontrol orang. Tapi yang menentukan kita dikontrol orang itu sebetulnya diri kita sendiri. Bisa nggak kita dipengaruhi sama orang tersebut? Ya, biasanya kalau nilai kan api-api, kalau di luar sakit lagi. Karena dia megang uang, kita butuh, ya. Itu kan kita di luar. Nah, seperti itu. Tetapi apa? Ya. Tetapi apa? Ya itu. Otomatis karena kita juga butuh, tidak kita kasihkan. Seperti itu posisi kontrol pada diri kita. Nah, ini stimulus respon. Di sini ada, saya kasih contoh satu. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan
pilihan-pilihan baru. Ya. Ada mungkin mungkin di sekolah lain ya. Kowe melo aku. Yen gak melo aku, yo wis. Nah, sebetulnya ketika kita dikasih pilihan seperti itu, kita tidak harus istilahnya melempem, tetapi itulah karena kita nggak bisa dikontrol dan teori kontrol, kita ciptakan hal-hal yang baru. Karena memang di dalam dunia ini kita memang punya pilihan, mati kita sendiri, ya kan? Nggak akan kan ketika teman kita mati, teman kita juga ikut dikubur. Nah, jadi kita harus punya keyakinan. Okay. Nah, ini disiplin terus. Nah, ini menurut Bapak Ibu, disiplin itu apakah seperti pada gambar ini? Baris lurus, guru, ya ini film Harry Potter. Pokoknya kamu harus nurut aku. Nah, ada yaitu Aristoteles itu mengatakan seperti ini. Siswa itu adalah kertas putih. Kalau dalam sekarang itu salah, bukan menyalahkan, itu belum betul. Kalau dalam sekarang, siswa itu adalah kertas yang sudah punya goresan-goresan. Jadi kita menebali. Apabila penebalan kita salah, ya kan? Karena seseorang siswa itu punya istilahnya minat produk, kita tidak boleh memaksakan. Karena kita ada di kurikulum Merdeka. Banyak di TikTok itu ada yang viral itu seorang guru ketika kurikulum KTSP dia hanya bawa laptop. Nanti ketika kurikulum Merdeka dia bawa sound, laptop, proyektor dan lain-lain. Ya, itu sebetulnya salah. Kalau dari kurikulum Merdeka kita tidak harus ada di dalam, kita boleh di luar, kita boleh memanfaatkan. Dan P5 waktu kita implementasi, untuk P5 itu tidak harus berupa produk jadi. Cukup yaitu kita membiasakan anak membaca. Yang awalnya tidak bisa membaca, produk hasilnya adalah anak itu bisa membaca. Itu sudah. Dan termasuk tambahan dari P5. Jadi tidak harus mahal P5 itu. Ya, tidak harus berupa produk. Pembiasaan berbuat baik mungkin ketika pagi hari anak-anak itu mungkin saling ya 5S saling sapa senyum udah itu cukup ya, tidak harus P5 itu berupa produk, berupa istilahnya proyek yang besar menghabiskan banyak uang, tidak. Ngiras-ngirus di Bapak Ibu ini sama penguatan pembelajaran di kurikulum. Karena juga saya tahun ini juga baru di kurikulum Merdeka. Nah, ini yang tadi yang dikatakan Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi nggak usah anut-anutan, ya kan? Kalau dalam hal kalau dulu itu ada istilahnya ATM, ambil terus modifikasi, ambil tiru modifikasi, ya jangan berarti tidak harus per. Nah ini restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan. Okay. Jadi ada 3 nanti komponen dari restitusi. Dari ciri-cirinya restitusi itu untuk menebus kesalahan. Jadi anak tersebut tidak perlu yang namanya kita hukum, boleh, tetapi sebisanya anak tersebut kita kasih, yaitu bisa tidak menyelesaikan dari permasalahan sendiri. Semua, okay. Semua. Nanti ada tampilan video hari ini. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini perlu Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas ini perlu kita terapkan. Okay. Sekarang kita membuat satu komunitas. Jadi kita ada yang namanya keyakinan komunitas. Sebetulnya ini saya sampaikan ketika dari awal. Nah, dari keyakinan ini nanti akan berubah menjadi yaitu peraturan. Karena kita di komunitas kita menjadi keyakinan peraturan komunitas. Nah, Bapak Ibu pasti sudah paham
tentang peraturan yang ada di kelas masing-masing. Jadi semisal contoh yang paling itu, anak datang harus pukul 7. Nah, ini merupakan suatu tata tertib peraturan. Dari peraturan itu nanti akan buat, itu sebelum jadi peraturan kita buat keyakinan kelas. Ya. Saya punya yaitu apa nih, ya. Nanti buatlah, ya, saya kasih waktu 5 menit, satu keyakinan kelas, ya. Dan satu keyakinan kelas yang membuat kelas kita ini, dari keyakinan kelas itu tidak harus istilahnya itu melarang seperti itu, membuat kelas kita menjadi nyaman. Buatlah satu keyakinan kelas, satu saja, setiap apa ini, setiap peserta satu saja keyakinan kelas, nanti ditempel, ya. Nanti kita bisa menjadikan beberapa orang ini menjadi keyakinan kelas. Nanti kalau ada yang sama, dipilih yang paling, ya, mungkin yang paling terbaik dari dua tersebut. Satu, tulis, nanti kita tempel di sini, ya. Sebelum membuat peraturan kelas, kita membuat keyakinan kelas dulu. Nah, kira-kira apa ya? Bapak Ibu sekarang menjadi murid saya. Nah, kira-kira apa ya agar kita itu bisa, ya, kelas kita ini nyaman, tetapi juga tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di kelas kita. Oh, okay. Monggo langsung ditempel. Nah, ditempel di bawah, ya. Di bawahnya sini. Nah, ditempel. Keyakinan kelas. Sebisanya dari diri kalian sendiri, dari dalam. Jadi tidak sama nanti. Nah, harus satu saja, Pak. Oke, satu saja keyakinan kelas. Nanti kita ubah keyakinan kelas kita menjadi sebuah peraturan yang ada di kelas kita. Bagi yang sudah, langsung ditempel saja. Iya, monggo. Iya, nggak apa-apa, nanti yang saya membacakan Pak Murti. Ya, anggap saja saya di sini sebagai wali kelas. Oke, kita berada di kelas, walaupun kita sekarang ada di komunitas belajar. Nah, ini Pak Sita, monggo. Bu Rea. Bu Rea ini jauh-jauh tadi, terima kasih Bu Rea sudah datang juga ke sekolah. Pak Sony, nah, nggak apa-apa, dibawa dulu tobatnya. Nanti karena kita ada anak-anak sering mulai Pak. Ini baru 7. Sedangkan pesertanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12. Ya. Iya. Nah. Bapak, saya tinggal sama Bapak. Sambil menikmati. Iya, sambil menikmati
Sugatan ya. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Iya. Variasi ya. Nah ini terakhir Mbak Fitri, Bu Fitri. Oke, pas 5 menit Pak ya. Pas 5 menit. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa keyakinan kelas yang ini Pak Kurdi. Ya, yang mana? Susah paling bandel Pak itu. Nah, Kak Iso ini. Selagi menunggu Pak Kurdi, iya. Oh, Budia mau lagi. Ya, suka maju. Iya. Nah, iya kalau anak-anak kita suruh buat seperti ini kan menyenangkan, Bapak Ibu. Iya, nanti sekolah kita, kelas kita akan menjadi hidup. Jadi yang menentukan peraturan bukan kita, tapi anak-anak. Dari keyakinan kelas nih, saya bacakan. Harus percaya diri. Yang pertama harus percaya diri. Yang kedua, menjaga sopan santun di dalam kelas. Yang ketiga, mengerjakan tugas sesuai waktu. Yang keempat, saling menghormati dan menyayangi, saling menjaga kebersihan, bertutur kata yang sopan. Ini hampir sama nomor 2. Ini hampir sama nomor 2. Jadi saya kasih tanda. Ini sama. Nah ini mengucapkan kata-kata toibah. Toibah itu berarti kata-kata yang ini sama-sama tadi bertutur kata yang baik. Jadi saya kasih ini jika tidak membawa LKS buku paket, silakan belajar sendiri di perpustakaan. Nah, kayak seperti ini, menghormati dan saling menyayangi. Tuh, menghormati saling menyayangi ini sama. Ini contohnya juga. Udah. Tepat waktu mengumpulkan tugas. Ini sama dengan mengerjakan tugas sesuai dengan waktu. Terus membuang sampah pada tempatnya. Jadi yang kita bisa peroleh ada yang beda itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari keyakinan kelas ini kita bisa yaitu jadikan ya namanya peraturan kelas atau tata tertib kelas. Nah, tempel dulu. Nah, dari 12 ini bisa kita rangkum. Yang pertama yang berbeda adalah harus percaya diri. Setelah itu yang tidak sama adalah saling menghormati dan menyayangi. Yang berikutnya adalah bertutur kata sopan atau sopan santun, karena hampir sama yaitu menjaga kesopanan di dalam kelas. Yang berikutnya menjaga kebersihan ini, membuang sampah ini kalau seumpamanya saya ganti dengan kata-kata yang lebih luas maknanya boleh enggak? Yaitu menjaga kebersihan. Menurut apa ini anak-anak ini? Anak-anak ini membuang sampah ini kalau saya ganti menjaga kebersihan lebih bagusan mana? Menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Jadi itu sudah melampaui dari mungkin merawat tanaman dan lain-lain. Menjaga kebersihan. Terus di sini jika tidak mengerjakan atau membawa LKS, belajar sendiri di perpustakaan, kita setuju atau tidak? Karena kita kan
tidak boleh. Iya, boleh atau enggak menurut kita? Karena ini kan peraturan kelas kita, jadi Pak Deden sebagai guru, kalian sebagai siswa, jadi saling berkolaborasi. Kalau Pak saya nggak setuju Pak, saya nggak ingin. Setuju atau enggak? Kalau menurut anak-anak, atau mungkin diganti. Nah, digantinya dengan apa? Mungkin ada yang punya pemikiran. Diganti apa? Ketika tidak mengerjakan tugas. Disuruh berdiri biasanya Pak. Itu fisik itu. Fisik, Iya. Kalian Iya. ya suruh menulis, saya tidak akan malas untuk mengerjakan PR. Iya, itu sama itu, iya kan? Nah, itu hampir sama, iya. Sebetulnya kalau tidak mengerjakan PR, kesepakatan kelas kita itu kalau menurut Bapak Ibu yang paling pas, tanpa anak itu istilahnya tidak mengulangi perbuatannya lagi, bisa menyelesaikan masalah sendiri, menurut Bapak Ibu apa? Nanti kalau mungkin belum tahu, nanti baru Pak Deden yang mengasih. Iya, sanksinya. Iya, sanksinya. Iya. Iya, boleh. Nah, Nyanyi, Pak. ya, seperti itu boleh. Nah, disuruh menyanyi apabila tidak mengerjakan PR. Nah, anak-anak, setelah kita membuat keyakinan kelas dari kalian, akhirnya tertuang yaitu 1, 2, 3, 4, 5 peraturan kelas. Nah, jadi hari ini, mulai hari ini sampai kalian nanti naik ke kelas 6, jadi kalian harus ingat, Pak Deden juga setiap hari harus mengingatkan, serta nanti Pak Deden tempel kesepakatan serta peraturan kelas kita. Jadi ketika nanti ada anak ataupun teman kalian yang mungkin melanggar dari peraturan ini, kewajiban kalian sebagai teman harus mengingat. Begitu juga Pak Deden harus mengingatkan. Nah, itulah kesepakatan yang akhirnya menjadi peraturan dari kelas kita. Nah, inilah Bapak Ibu pembuatan keyakinan dan peraturan kelas yang menurut modul 1.4 pada program guru penggerak alurnya seperti ini. Nanti ada nilai kebajikannya juga. Nilai kebajikannya yaitu harus percaya diri. Kebajikannya adalah katanya, kalau dalam pembuatan drama antara judul sama tema itu kan beda. Kalau ini judul, nilai kebajikannya itu berupa tema. Semisal percaya diri. Jadi apa nilai kebajikannya? Ini harus percaya diri, percaya diri. Saling menghormati, berarti di sini menghargai. Di sini sopan santun, berarti nilai kebajikannya adalah kesopanan. Di sini ada tadi, iya nih, menjaga kebersihan, berarti nilai kebajikannya adalah kebersihan. Nah, itulah alur dari keyakinan, peraturan, dan nilai kebajikan. Insya Allah kalau kita terapkan dengan sungguh-sungguh akan terbiasa. Karena wong Jawa itu ada istilah tresno itu jalanan saka kulino. Awalnya tidak terbiasa, lama-kelamaan pasti akan terbiasa. Jadi paham nih Bapak Ibu alur dari pembuatan keyakinan dan peraturan kelas? Paham? Paham ya? Nah, ini saya lanjutkan. Nah, ini profil budaya, lingkungan positif, akhirnya menjadi yaitu peraturan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu bersifat tidak, ya, istilahnya sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan juga harus terjadi. Itulah bedanya hukuman dan konsekuensi. Terus anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Jadi seperti tadi, anak harus menyelesaikan permasalahannya sendiri ketika mempunyai kesalahan. Itu termasuk dari hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi konsekuensi itu diambil dari keyakinan dan peraturan kelas. Nah, ketika kamu semisal datang harus jam pukul 6.15,
Anak datang pukul 7.15, 1 jam terlambat. Semisal seperti itu. Jadi anak tersebut harus diberitahu. Nah, menurut semisal ya, anaknya namanya Andi. Nah, Andi, kenapa Andi hari ini datang terlambat? Andi tahu kan? Berarti Andi sudah melanggar atau tidak mematuhi peraturan atau keyakinan kelas. Apa yang harus Andi lakukan? Nah, disitulah fungsi nanti dari segitiga restitusi. Nah, ini kita wajib, karena kita guru, kita harus memberikan kasih sayang dan yaitu penguasaan dalam segi apapun. Karena kita adalah orang tua yang ada di sekolah, menjadi orang tua Bapak Ibu. Nah ini, anak-anak di sekolah itu harus fun, harus senang, kebebasan, tetapi yaitu harus ada batasnya seperti tadi. Merdeka, tetapi apa? Jangan sampai kemerdekaan, ya. Anak masuk rambutnya gondrong di jarawai, ya kan? Harus anak-anak harus tetap diingatkan. Ini ada 5 posisi kontrol. Sebelum kita menginjak 5 posisi kontrol, saya mempunyai video. Tidak terdengar sebentar. Iya, belum terdengar. Saya ulangi dari awal. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan sistem positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5
pembuku biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak tersinjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Terima kasih sudah menonton video yang saya sajikan. Nah, ini berhubungan tadi mulai dari keyakinan 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol tersebut, guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu tadi sudah diterangkan dalam video tersebut, yang paling pas adalah guru sebagai manajer, karena itu sudah memantau seluruh kegiatan dari peserta didik. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita sebagai peserta, kita sebagai guru, ketika seseorang anak mempunyai permasalahan, jangan kita langsung menghukum, tetapi yaitu kita memberikan kesempatan kepada peserta didik tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, inilah disiplin positif yang mungkin nanti akan kita terapkan
semoga saja mulai dari hari ini, setelah hari ini kita bisa terapkan di sekolah kita masing-masing. Untuk 5 posisi kontrol ini mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita beranjak ke segitiga restitusi. Tadi saya ngomong, iya mungkin Pak Rudi, iya mungkin ada yang. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu baru. Ya, alhamdulillah saya sama Pak Toto tadi ya. Kalau kita tadi berbicara tentang keyakinan kelas ya, kalau yang pertama sebagai penghukum, perubahan rasa besar dan seterusnya. Nah yang saya tanyakan, ini tadi kan menurut saya Pak, kalau kita melihat itu kan pada anak-anak yang dewasa, karena kita ini di sekolah dasar Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan dari keyakinan kelas tadi kemudian menjadi sebuah peraturan kelas. Nah, memang tidak muncul hukuman pada akhirnya, karena nanti kita akan mengembalikan ke anak tersebut. Nah, yang jadi permasalahan dan pertanyaannya, jika ketika kita dihadapkan oleh anak-anak, notabene ya kalau bahasa kita itu rodo apa? Benar lagi ya? Belalai dambet, nah agak dambet Pak, karena memang dosen ini juga mungkin bisa kita terapkan Pak. Dan saya alhamdulillah mendapatkan benar-benar ibu baru hari ini, karena saya baru tahu juga ternyata seperti ini yang langkah-langkah seharusnya kita lakukan kalau saya menurut saya. Cuma tadi Pak Den, karena kita ini kan di tingkat sekolah dasar yang notabene anak-anak itu kan belum lebih mengarah kepada tingkat kedewasaannya. Kadang anak itu hari ini kita kasih tahu iya masuk Pak, tapi besok mungkin akan terulang lagi. Contoh beberapa yang kita lihat di sekolah kita misalnya ya, keterlambatan. Karena masih ada banyak anak yang tidak disiplin itu. Harusnya jam 7 masih ada yang jam 7.15 lagi, bahkan jam 7.20. Bahkan ketika upacara bendera pun masih ada yang baru datang. Jadi karena bendera itu mau dikibarkan baru datang, ada yang masih seperti itu. Dan terlihatnya orangnya sama. Nah itu aja. Yang terlambat yang tidak mengerjakan PR itu aja. Nah akhirnya kalau kita kembalikan ke anak tadi dari oke lah, kita sepakat dengan itu, kita setuju dengan itu, biar anak mengolah permasalahannya sendiri. Tapi yang jadi permasalahan kemudian, jika itu berulang-ulang itu bagaimana Pak Den? Solusi yang kita berikan, karena tidak mengerjakan PR terlambat. Kalau kita melihat keseharian kita, jadi itu aja yang mengerjakan PR itu. Ketika ada hukuman mesti orangnya itu lagi, terlambat itu lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Oke Pak Rudi, kalau anak itu lagi, inilah fungsi dari keyakinan kelas. Tetapi nanti ada kelanjutannya Pak Rudi, yaitu di segitiga restitusi, bagaimana menangani seorang anak yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama. Nah, ini mungkin sebelum saya jawab untuk 5 posisi kontrol, apakah mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita nanti beranjak ke segitiga restitusi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rudi? Ada? Oh, mungkin bisa saya lanjutkan nih. Nah, saya lanjutkan ke segitiga restitusi. Nah, saya kembali ke PPT ini. Nah, ini adalah materi terakhir dalam kegiatan pengibasan atau diseminasi, yaitu segitiga restitusi. Karena memang bentuknya nanti adalah segitiga. Dalam segitiga restitusi ini untuk yang namanya menghadapi anak-anak yang mungkin bermasalah. Di sini memang enggak begitu jelas ya. Di sini ini tulisannya adalah menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas, kita mengingatkan.
mengingatkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kan yang membentuk tidak kita sendiri, tetapi anak-anak. Kita ingatkan, anak-anak harus mempunyai tanggung jawab atas pernyataan yang sudah tadi ditulis ketika membuat keyakinan kelas fakulti. Nah, setelah ditanyakan, terus di situ ada yang paling bawah, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini anak-anak dibuat santai dulu, distabilkan dulu. Kenapa dia itu kok sampai terlambat? Nah, setelah itu selesai, yang ketiga adalah validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan, kenapa kok kamu tuh terlambat? Nah, terus kalau kamu seperti ini terus, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Seperti tadi sebagai manajer Pak Budi. Jadi anak tersebut ditanyakan konsekuensinya. Kamu bisa enggak setelah kamu beberapa kali terlambat, bisa enggak memberi keyakinan sama gurumu ini supaya kamu tidak terlambat? Bisa tuh, dengan cara yaitu menyalakan alarm. Nah, nyalakan alarm di rumah ada siapa saja? Mbak Emma, ada Ibu. Nah, disitulah Pak Budi, nanti kita bisa setelah tadi dari posisi kontrol kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada beberapa permasalahan. Kemarin saya membuat aksi nyata nih. Saya tampilkan nih, Bapak Ibu. Ini Kurdi tadi, mungkin yang tadi agak kerawang di gambar segitiganya. Yang satu itu adalah sebetulnya, nah ini menaikkan keyakinan nih, menstabilkan identitas, terus validasi yang salah ini nanti bentuknya seperti ini Pak Kurdi. Nah, saya punya 2 kasus kemarin. Yang pertama adalah pada hari Jumat, Rafa itu telah datang ke sekolah, yaitu 10 menit. Siswa yang lain sudah mengikuti pelajaran yang dilakukan oleh guru, tetapi Rafa baru datang dengan tergesa-gesa. Rafa terlihat gugup, wajahnya mengantuk. Setelah dipersilakan masuk oleh guru, Rafa mengikuti pelajaran dan anak tersebut sering menguap. Ini praktek langsungnya Pak Odi. Nah, di situ saya gumu. Ya, kenyataan. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi anak itu harus disamakan. Anak biar nggak malu, kita ajak ke kantor, terus kita tanyakan. Nah, permasalahannya apa? Memang setiap anak permasalahannya berbeda-beda. Jadi jangan sampai kita langsung menghadirkan anak, memberi hukuman kepada anak di depan
peserta didik lain. Nah itu tidak membolehkan. Ini yang kasus kedua. Ini Hasbi sama Fatan sedang bertengkar, karena Hasbi ini, karena dua anak yang melakukan kesalahan, otomatis dua anak itu yang kita panggil. Ini apa pendapat anak-anak ketika sudah dikasih segitiga restitusi, refleksinya atau umpan baliknya Pak Budi? Nah, jadi intinya Pak Budi, kita tidak boleh, kita harus cerewet sama anak-anak, selalu diingatkan bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah tidak baik, tidak benar. Dengan apa? Yaitu tadi mencari atau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, mulailah dari diri sendiri. Ini akhir dari kegiatan hari kita ini dalam budaya positif. Mulailah dari diri kita sendiri, libatkan orang-orang, lakukan sekarang dan selalu, hadirkan rasa memiliki, ciptakan lingkungan yang mendukung, dan temukan akar permasalahan. Mari kita bergerak bersama-sama, ya. Tidak harus dimulai dari kita bareng-bareng. Mari kita ciptakan tugas kita sebagai guru. Mari kita bersama-sama memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Saya yakin semua itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau istilahnya apa Pak Habib? Kalau dalam bahasa Arabnya, yang kita tuang menapa bibit sebiji sebiji sawi. Nah, kita yang nah itu mungkin saya kurang paham juga. Nah, terima kasih. Mungkin ada sebelum atau mungkin ada yang ngasih refleksi, masukan, saran, kritik dari kegiatan diseminasi pada siang hari ini sebelum saya akhir kegiatan hari ini. Mungkin ada Pak Ahmad. Baik, terima kasih waktunya. Terima kasih juga Pak Deden telah mengundang kami dalam acara diseminasi ini ya. Ini sangat bermanfaat juga buat kita. Pada intinya pengetahuan kita bagaimana cara menangani anak dengan baik, jangan sampai salah. Karena kalau sudah salah, efeknya juga buruk. Nanti efek ke anak-anak juga harus diperbaiki terus-menerus. Dan untuk pemberian istilahnya hukuman atau penghargaan itu pun juga harus diperhatikan, hal yang mestinya diberikan dan tidak itu juga harus diperhatikan. Dan untuk kegiatan ini terima kasih banyak Pak Deden ya. Semoga ini juga nanti
bisa diterapkan juga oleh teman-teman kita semuanya. Amin. Dan kita bisa bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Amin. Nggih, mungkin Pak Mun. Nggih. Terima kasih Pak Mun. Nah, Terima kasih Mas Deden yang meluangkan waktu kami. Sebenarnya kami ya mungkin kalau memberi masukan itu merupakan suatu motivasi bagi Bapak Ibu yang misalnya masih hangat-hangatnya untuk dunia pendidikan, sehingga dapat menggugah hati kecilnya supaya menjadi anak yang tadi kurang istilahnya kurang baik dalam perilaku bisa diarahkan menjadi yang baik. Yang kedua, dengan apa yang disampaikan Pak Deden itu merupakan ya dorongan pada kita sekarang. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu lain, Pak Septa. Pak Septa. Terima kasih. Saya nih tarik refleksi dari diri saya sendiri. Sebetulnya saya pernah, ini bukan dari saya sendiri. Sebetulnya jujur, semua itu akan kembali ke diri kita sendiri. Dan apabila kita bisa memanusiakan peserta didik kita, itu yang akan diingat. Jadi istilahnya ada anak yang pintar, belum tentu nanti ketika sudah sukses anak tersebut masih ingat dengan kita sebagai guru. Karena apa? Karena kita belum memanusiakan manusia. Tetapi apabila kita sudah memanusiakan manusia dalam artian peserta didik kita, saya yakin, jujur, saya pernah ditolong sama peserta didik atau murid saya dulu. Ketika jujur saya ini untuk teknologi nggak sepak Sam, Pak Ahmad itu, dan untuk bedah motor mesin-mesin saya nggak sepintar Bapak Ibu atau Mas Toto ini yang pintar untuk menangani mesin. Waktu itu sudah motor saya itu saya habis ngeles di Mondokan, lewat Perbon, nggak tahu kalau itu genangan, ternyata mogok motor saya. Saya bingung karena sudah mau maghrib. Akhirnya ada anak sini waktu saya masih belum ngajar kelas. Dulu anaknya terkenal bukan nakal, istilahnya terlalu over. Anaknya sana sini. Ternyata dia masih ingat sama saya karena dulu saya ngajar pramuka. Kok Pak Deden? Saya disamperin. Pak, kenapa Pak? Nggak tahu ini aku bilang gitu, nggak tahu ini aku ini kenapa ya? Coba Pak dipinggirkan dulu. Saya sudah basah, dia akhirnya ikut basah. Dipinggirkan, ternyata businya kemasukan air. Saya nggak tahu. Dipinjami, dia punya cadangan, dipinjami, akhirnya bisa berjalan motor saya. Nah, disitulah apabila kita memang memanusiakan manusia, insya Allah seperti tadi, semua akan kembali kepada diri kita. Saya yakin itu dan saya percaya itu. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu sudah ikut diseminasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta doanya Pak Budi untuk menutup kegiatan ini kan. Biasanya yang paling sepuh Pak ya. Imam itu kan yang pertama kan Ya, sepuhnya dulu. ada sepuhnya. Mudah-mudahan agenda hari ini membuat tugas Pak Deden menjadi lancar. Mudah-mudahan menjadi guru penggerak dan akan menjadi penggerak yang lainnya dan menggerakkan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شكرا حمدا مزيدا يا رب الحمد لله بارك الجلال والجلال وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وارحمنا وارحمنا صغيرا اللهم حرم الحق حقه وارزقنا اتباعه وذات والباطل وارزقنا اجتنابه اللهم لا ذكرك وصلك وحسن عبادتك حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير اللهم عليك قلوبنا ما تزكينا اللهم ارزقنا رزقنا وتب علينا وانت خير التوابين ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا وآخذنا من سوء كما خلقنا ربنا ربنا ولا تحملنا الله وفوقنا به واعطنا مغفرة وارحمنا وانت وانصرنا قوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih suwun Pak Budi, matur suwun teman-teman. Nggih, terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Sam. Nggih, saya akhiri nggih.